Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Indonesia dari kelas MJ 502. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen risiko yang diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Nah, di sini ada kasusnya. PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya terendam dan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan. Ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Pertanyaannya, yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang kedua, bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Yang ketiga, rekomendasikan langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Untuk pembahasannya, yang pertama, risiko utama yang terjadinya keterlambatan pengiriman, eh, beberapa gudang terendam dan mendapatkan keluhan dari pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Yang kedua, bisnis perusahaan yaitu perusahaan mengalami penurunan reputasi perusahaan karena dari keterlambatan pengiriman. Untuk memperbaiki reputasi perusahaan, maka perusahaan dengan memastikan kelangsungan layanan dan dukungan bagi pelanggan selama terjadinya bencana. Hal ini dapat mencakup rencana untuk mengalihkan panggilan telepon, menyediakan layanan online, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Berikut langkah untuk merencanakan pemulihannya. Yang pertama, berikan informasi yang jelas dan terbaru kepada pelanggan tentang situasi darurat dan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk memulihkan layanan. Yang kedua, jika diperlukan, pindahkan layanan dan dukungan pelanggan ke infrastruktur cadangan. Yang ketiga, tentukan tugas dalam menghadapi situasi darurat dan pastikan komunikasi antara tim tetap lancar. Yang keempat, prioritaskan pemulihan sistem dukungan pelanggan seperti pusat layanan pelanggan dan sistem komunikasi. Yang terakhir, lakukan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan setelah situasi darurat. Yang pertama, sistem peringatan dini banjir, yaitu fondasi utama dalam mitigasi risiko banjir. Dengan SPDB mampu memberikan peringatan tepat waktu kepada masyarakat. Misalnya, melalui pesan singkat aplikasi-aplikasi, warga dapat segera mengambil tindakan pencegahan dan mengurangi dampak banjir. Yang kedua, infrastruktur anti banjir. Investasi dalam seperti bendungan, saluran air, dan sistem drainase yang baik dapat meminimalkan risiko banjir. Penataan kota yang bijaksana dengan mempertimbangkan elevasi tanah dan pola aliran air juga turut berkontribusi dalam menanggulangi banjir secara efisien. Yang ketiga, peran masyarakat dalam mitigasi banjir. Peran aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi risiko banjir. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai perilaku yang berkontribusi pada banjir, seperti pembuangan sampah sembarangan, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, mitigasi, dan memberikan pelatihan untuk bertindak dalam situasi darurat dapat meningkatkan kapasitas tanggap mereka. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur tahan banjir. Yang pertama, pembangunan tanggul, bendungan, dan sistem penahan air lainnya untuk mengendalikan aliran air dan mencegah banjir. Yang kedua, peninggian bangunan dan infrastruktur vital di daerah rawan banjir. Yang ketiga, penggunaan material bangunan yang tahan air dan tahan lama. BPBD DKI Jakarta mencatat Jakarta mengalami kerugian ekonomi hingga 2,1 triliun akibat bencana banjir. Pada kondisi sekarang, dapat dilaporkan bahwa dampak banjir di Jakarta menimbulkan kerugian hingga 2,1 triliun. Ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Aji dalam acara Krisis Manajemen Conference 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu, bulan 5, 2024. Isnawa menuturkan banjir di Jakarta disebabkan karena penurunan permukaan air tanah. Menurutnya, penurunan permukaan air tanah menjadi ancaman terbesar perubahan iklim. Di Jakarta sendiri, setiap tahunnya, sejak 1997, permukaan tanah terus mengalami penurunan. Sejak 1997, dan laju penurunan tanah mencapai 0,2 meter per tahun. Akibat penurunan burukat tanah ini, terjadinya banjir di Jakarta.
Oleh karenanya, Jakarta menanggung kerugian ekonomi yang besar karena banjir telah melanda ibu kota selama kurang lebih 28 tahun terakhir. Ini merupakan analisis datanya. Kemudian contoh eh, contoh kasus nyatanya, pelaku usaha truk mengklaim usahanya terancam mengalami kerugian hingga 6 triliun akibat banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya. Wakil Ketua II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APRindo, Sugipurnoto mengatakan kerugian tersebut didapatkan dengan asumsi beban biaya operasional yang dikeluarkan untuk satu truk sebesar 1,2 juta per hari. Sementara jumlah minimum truk yang beroperasi di DKI Jakarta dan sekitarnya mencapai 5.000 unit per hari. Akibat banjir, imbuhnya truk yang semestinya beroperasi itu terpaksa terjebak di tengah banjir, sehingga tidak mencapai lokasi pergudangan para pelanggan. Banjir yang melanda DKI Jakarta pada Senin, bulan Februari 2014 telah mengganggu aktivitas pengoperasian truk angkutan logistik. Jika kondisi jalan di Jakarta dan sekitarnya masih mengalami banjir, hingga beberapa hari ke depan. Tentunya kerugian operator akan berlipat ganda. Berikut adalah beberapa program yang dapat membantu mencegah banjir dan menciptakan kota yang lebih aman dan berkelanjutan. Hal ini merupakan rekomendasi inovatif untuk mengatasi bencana banjir. Yang pertama, pembangunan infrastruktur hijau atau green infrastructure. Salah satu solusi efektif untuk mengurangi banjir adalah dengan memanfaatkan infrastruktur hijau. Ini mencakup taman kota, lahan resapan air, serta taman atap yang dirancang untuk menyerap air hujan. Yang kedua, sistem drainase berkelanjutan. SUDS adalah pendekatan manajemen air hujan yang berfokus pada pengelolaan air hujan secara alami melalui saluran drainase yang ramah lingkungan. Program ini dapat mencakup pembuatan kolam retensi, resapan air melalui permukaan permeabel, dan pemanfaatan kanal-kanal kecil yang mengalirkan air secara efisien tanpa membebani sistem drainase konvensional. Yang ketiga, pembangunan dan perawatan bendungan serta waduk. Dengan membangun dan merawat bendungan di lokasi-lokasi strategis, air hujan dapat ditampung dan dikelola dengan lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang rawan banjir. Yang keempat, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Program edukasi yang melibatkan masyarakat banjir serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran, warga dapat lebih berperan aktif dalam menjaga kebersihan saluran drainase, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengurangi aktivitas yang dapat memperburuk situasi banjir. Yang kelima, teknologi dan pemantauan banjir dengan Big Data dan AI. Dengan kemajuan teknologi, pemantauan banjir menggunakan Big Data dan kecerdasan buatan AI menjadi semakin memungkinkan pemantauan cuaca secara real time, menganalisis pola curah hujan, dan memprediksi kemungkinan terjadinya banjir. Yang keenam, revitalisasi sungai dan pengelolaan wilayah sungai. Revitalisasi sungai yang terabaikan dan pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan dapat mengurangi risiko banjir. Program ini meliputi normalisasi aliran sungai, pengendalian erosi, serta penghijauan di sekitar sungai untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kapasitas sungai dalam menampung air hujan tetap optimal. Cukup sekian penjelasan dari jawaban tugas manajemen risiko. Terima kasih.